Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiza Ujul Fatudina dengan NIM 185000038. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, semoga teman-teman yang melihat video ini semoga diberi kesehatan selalu dan tetap semangat untuk semua aktivitas atau dalam proses pembelajaran apapun itu, pokoknya tetap semangat. Nah, adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen program bimbingan dan konseling. Nah, selain untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen program studi bimbingan dan konseling, di sini juga saya harapkan adanya video ini mampu memberikan referensi bagi mahasiswa BK ataupun guru-guru BK di luar sana. Nah, dosen pengampu mata kuliah manajemen program studi bimbingan dan konseling ini ialah Ibu Maufirotul Latifah SPD MPD. Nah, langsung saja biar nggak lama-lama, langsung ke RPL-nya. Di sini sudah ada rencana pelaksanaan layanan atau yang biasa kita sebut sebagai RPL. Nah, di sini sudah saya buat RPL dengan satu lembar. Nah, rencana pelaksanaan layanan ini dilakukan secara luring melalui bimbingan klasikal tahun ajaran semester genap tahun 2021-2022. Adapun komponen atau bidang yang digunakan dalam RPL ini adalah komponen layanan dasar dengan menggunakan bidang bimbingan. Nah, adapun topik yang saya ambil dari pembuatan RPL ini adalah mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, mengapa sih saya ambil topik ini? Karena semakin tahun ke tahun itu saya lihat para pelajar atau para peserta didik itu mulai jenuh dalam belajar, ataupun semakin berkembangnya IT atau semakin berkembangnya gadget itu mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Biasanya cuma dimanfaatkan dengan bermain game atau ya main-main saja, kayak bermain YouTube gitu. Nah, itu alasan mengapa saya mengambil topik mengatasi kejenuhan dalam belajar, yang mungkin sebagian besar anak atau sebagian masih memiliki semangat untuk belajar. Kemudian jenis kelompok di sini ialah jenis kelompok secara terbuka. Adapun kelas di sini kelas 10 tahun semester genap tahun ajaran 2021-2022. Durasi waktu yang ditentukan adalah 1 kali 45 menit. Kemudian anggota kurang lebih sekitar 35 siswa atau peserta didik. Langsung ke poin tujuan layanan. Nah, di sini tujuan layanannya terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Kita masuk ke tujuan umum terlebih dahulu. Isi dari tujuan umum di RPL ini ialah saya mengambil peserta didik dapat mampu menganalisis kejenuhan dalam belajarnya. Jadi di sini saya harapkan peserta didik mampu menganalisis apa saja sih kejenuhan yang mereka alami dalam proses pembelajaran atau dalam belajar. Kemudian masuk ke tujuan khusus. Tujuan khusus di sini diharapkan mampu memecahkan kejenuhan-kejenuhan yang mereka alami dalam belajar. Nah, selain dapat menganalisis, di sini saya harapkan juga para peserta didik mampu memecahkan sendiri bagaimana hal-hal yang membuat jenuh dalam belajarnya. Itu. Kemudian yang kedua ada metode. Metode di sini ada metode yang digunakan merupakan metode digunakan secara luring atau luar jaringan, dilakukan secara tatap muka. Di sini selain luring, di sini juga
dengan menggunakan metode ceramah. Nah, ceramah ini dilakukan siapa? Ya dilakukan oleh pendidik atau konselor itu sendiri atau guru BK-nya. Kemudian alat dan media yang digunakan di sini adalah 1 laptop, 2 LCD, 3 alat tulis, dan medianya adalah menggunakan media animasi tentang kejenuhan belajar. Nah, adapun laptop dan LCD ini digunakan ketika menayangkan media animasi tentang kejenuhan belajar. Kemudian alat tulis ini bisa digunakan untuk bagaimana mereka ini, maksudnya peserta didik, menganalisis kejenuhan belajarnya. Kemudian lanjut ke langkah-langkah kegiatan layanan. Nah, di sini tahap pertama adalah tahap awal. Yang pertama adalah membuka kelas dengan salam dan berdoa, seperti pembukaan kelas pada umumnya, seperti yang di kelas-kelas pada umumnya, yaitu dibuka dengan salam dan berdoa. Kemudian berdoa di sini juga diharapkan layanan ini dari awal sampai akhir berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan sesuai harapan konselor dan memenuhi tujuan layanan yang sudah kita buat atau yang sudah kita harapkan, seperti itu. Kemudian poin 2 adalah membina hubungan baik dengan peserta didik. Nah, selain membuka salam, kita juga sebagai guru BK atau pendidik, alangkah baiknya bisa membina atau berhubungan baik dengan para peserta didik. Mungkin bisa dengan cara menanyakan kabar, itu. Nah, manfaatnya apa sih membina hubungan baik ini? Agar peserta didik itu selain nyaman berada di kelas kita, peserta didik juga merasa dirinya itu diterima dengan baik sebagai peserta didik oleh pendidik. Kemudian bisa juga konselor atau guru BK bisa melakukan ice breaking. Nah, manfaatnya apa sih ice breaking ini? Biar selama masa layanan, selama proses kegiatan layanan tidak terlalu kaku dan tidak terlalu tegang. Nah, melakukan ice breaking ini tidak harus di tahap awal, bisa juga digunakan di tahap inti dan atau sekiranya melihat jika peserta didik itu sudah merasa tegang atau sudah merasa bosan, bisa dilakukan ice breaking. Pokoknya dengan melihat situasi dan kondisi. Kemudian yang poin selanjutnya adalah penjelasan mengenai topik, tujuan, dan manfaat kegiatan. Nah, penjelasan mengenai topik sudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Topik yang digunakan di sini adalah topik mengenai kejenuhan belajar. Kemudian penjelasan juga mengenai tujuan layanan yang sudah kita simak, yaitu tujuan umumnya adalah peserta didik mampu menganalisis kejenuhan dalam belajar, dan tujuan khususnya adalah peserta didik mampu memecahkan suatu hal yang membuat dia jenuh dalam belajar. Kemudian penjelasan mengenai manfaat kegiatan. Yang keempat adalah menanyakan kesiapan. Nah, di sini sudah sebagaimana menjadi tugas konselor atau tugas guru BK ataupun tugas pendidik menanyakan kesiapan. Apakah peserta didik di sini sudah siap untuk menerima pembelajaran atau menerima layanan pada hari ini, atau mungkin bisa juga ditanyakan kesiapan untuk melakukan layanan ini. Nah, adapun durasi waktu yang dilakukan pada tahap awal ini sekitar 10 menit, kurang lebih 10 menit. Lanjut ke tahap inti. Nah, tahap ini bisa dikatakan sebagai pusat layanannya. Jadi tahap intinya.
Oke, lanjut ke poin pertama di tahap inti, yaitu menayangkan serta menjelaskan media animasi yang berhubungan dengan materi layanan. Oke, langsung saja, mungkin bisa kita simak video animasi yang sudah saya buat untuk mengatasi kejenuhan belajar. Oke, sebelum itu kita melihat ke poin 2. Peserta didik di sini diharapkan memperhatikan secara baik dan secara rinci bagaimana isi dari media animasi yang ditayangkan. Oke, sebelum lanjut ke poin selanjutnya, alangkah baiknya kita melihat video animasinya. Oke, dimulai. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah media animasi yang sudah saya buat untuk topik mengatasi kejenuhan belajar. Nah, di sini mungkin bisa saya jelaskan. Mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama adalah memahami gaya belajar yang peserta didik miliki. Jadi biasanya itu ada gaya belajar yang suka belajar di tempat yang sepi. Kalau ramai itu tidak bisa konsentrasi. Nah, itu juga harus dipahami bagaimana diri Anda ketika belajar itu enaknya di tempat sepi atau di tempat ramai, biar bisa menyesuaikan materi yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam otak kita, dan juga bisa memanfaatkan juga ke orang lain ketika tidak paham itu. Kemudian selain memahami gaya belajar, yaitu ada membuat agenda. Nah, gunanya apa sih untuk membuat agenda ini? Manfaat membuat agenda ini agar kita melakukan hari ini itu sudah terjadwal. Jadi semisal contoh yang ada di video ini, jam 5 itu sudah bangun, melakukan sholat mungkin, kemudian bersih-bersih rumah, mandi, membersihkan tempat tidur, seperti itu. Biar kita itu ada patokan, hari ini tuh mau ngapain sih, kayak gitu. Biar nggak kayak malas gitu dari awal bangun, mau ngapain ya, soalnya belum ada jadwal nih, kepikiran mau ngapain hari ini gitu. Jadi bakal males kalau semisal belum dijadwal. Tergantung ke dirinya masing-masing sih, tergantung individunya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada memiliki nutrisi yang cukup. Memiliki nutrisi yang cukup, dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi atau makanan yang sehat, seperti buah-buahan, sayuran, roti, susu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada olahraga. Nah,
di masa pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga stamina, harus menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kekebalan tubuh. Jadi harus olahraga. Kemudian yang selanjutnya untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar ini adalah dapat mengatur waktu untuk istirahat yang cukup. Nah, biasanya untuk peserta didik yang kecanduan game, biasanya kecanduan gadget, itu biasanya nggak mengenal waktu, sampai biasanya larut malam itu masih main HP, scroll media sosial. Nah, itu juga diperhatikan. Pokoknya jangan begadang, soalnya tubuh itu juga memerlukan istirahat yang cukup. Dalam tubuh ini juga memerlukan istirahat yang cukup. Soalnya biasanya ketika begadang pagi harinya itu kita terasa lemas, jadinya kayak malas melakukan kegiatan, apalagi kegiatan yang memerlukan berpikir seperti belajar. Kemudian yang selanjutnya ada me time atau meditasi. Nah, meditasi ini juga biar pikiran-pikiran jahat yang memenuhi otak kita itu bisa hilang. Contohnya kayak selalu berpikir positif, bahwa ketika ada tugas yang diberikan oleh guru-guru itu kita mampu, kita berpikir positif bahwa kita itu mampu, jangan dibikin beban, malah itu membuat pikiran kita akan kacau dan akan benar-benar merasa berat untuk kita jalani atau untuk kita lakukan sebagai peserta didik. Seperti itu. Kemudian selain melakukan meditasi juga boleh melakukan hobi. Nah, misalnya hobinya membuat puisi atau membuat konten sekiranya bermanfaat, bolehlah. Sekiranya itu bisa memberikan efek positif bagi kehidupan kita, bolehlah. Kemudian game itu nggak semua game itu bersifat negatif. Kadang juga ada orang itu game itu hanya sebuah hobi. Jadi ketika orang itu senggang atau orang itu sudah pikirannya jenuh, pikirannya penuh, itu melakukan game agar merefreshing otaknya, seperti itu. Nah, sekian itu tadi tips-tips untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kemudian lanjut ke RPL-nya. Nah, tadi kan diharapkan peserta didik ini memerhatikan media animasi yang ditayangkan dan memerhatikan penjelasan dari konselor atau dari guru BK atau pendidik. Kemudian setelah memberikan penjelasan dan menayangkan media animasi, di sini konselor atau peserta didik menanyakan seperti apa sih atau bagaimana sih kejenuhan yang mereka alami, seperti itu. Kemudian menanyakan bagaimana keinginannya untuk kedepannya, bagaimana untuk harapan untuk kedepannya dalam mengatasi kejenuhan belajar yang mereka alami. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik sesi tanya jawab. Jadi setelah tadi menayangkan media animasi, kemudian memberikan penjelasan terkait media animasi yang ditayangkan, di sini juga konselor atau pendidik memberikan sesi tanya jawab. Jadi mungkin peserta didik jika ada yang kurang difahami dalam media animasi yang ditayangkan itu boleh dijelaskan, atau mungkin masih bingung, Bu, saya itu Pak, saya itu bingung, saya itu tiba-tiba aja jenuh tanpa ada aspek yang membuat jenuh, jadi tiba-tiba aja jenuh, itu bagaimana ya, contohnya seperti itu. Nah,
Tahap inti ini dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit. Kemudian di tahap selanjutnya setelah tahap inti adalah tahap akhir. Nah, tahap akhir ini poin pertama adalah mengajak peserta didik menuliskan kesimpulan mengenai materi layanan yang telah diberikan oleh konselor, guru BK maupun pendidik. Membuat kesimpulan atau bisa juga memberikan langsung dengan cara merangkum dengan lisan atau menerangkanlah kesimpulan yang mereka dapatkan dari kegiatan layanan ini itu seperti apa. Kemudian mengabsen murid yang hadir dalam kegiatan layanan. Kemudian diakhiri dengan doa. Nah, tadi kan sudah dibuka dengan salam dan doa, alangkah baiknya juga diakhiri dengan salam dan doa agar apa yang kita laksanakan dalam kegiatan layanan ini, apa yang sudah kita pelajari dalam kegiatan layanan ini itu dapat bermanfaat bagi peserta didik maupun pendidiknya. Nah, tahap akhir ini dilaksanakan kurang lebih selama durasinya 5 menit. Kemudian setelah langkah-langkah kegiatan layanan dilakukan, di sini ada tabel evaluasi. Di sini evaluasi ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, perlu teman-teman ketahui, evaluasi ini dilaksanakan setelah kita melakukan kegiatan layanan. Jadi setelah kita memberikan layanan, kita baru mengevaluasi bagaimana proses terjadinya, bagaimana hasil dari kegiatan layanan ini. Oke, kita lanjut proses evaluasi proses. Mohon maaf, kita lanjut ke evaluasi proses. Di sini di dalam evaluasi proses ada memerhatikan sikap aktif dan antusias saat pemberian layanan peserta didik untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kejenuhan dalam belajarnya. Nah, dari 35 siswa yang bergabung dalam kegiatan layanan ini, si konselor juga harus memerhatikan siapa sih yang aktif dan siapa sih yang antusias dalam pelaksanaan kegiatan layanan ini, dan berapa persen yang aktif dan antusias dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian untuk evaluasi hasilnya di sini adalah mengevaluasi untuk mengatasi kejenuhan belajarnya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tadi kan sudah kita bahas bagaimana ini di poin 4 tahap inti. Bagaimana keinginan mereka untuk mengatasi kejenuhan belajar untuk kedepannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman mengenai RPL Luring Bimbingan Klasikal komponen layanan dasar bidang belajar. Adapun adanya video ini dia akan bermanfaat bagi penonton video ini dan memberikan referensi baik bagi para mahasiswa bimbingan dan konseling maupun konselor atau guru BK. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri, saya Aiza Uzurfatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.